Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Fikriya, mahasiswa Universitas Trunojoyo, Madura dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2006111000155. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal karya Tri Sukitman dengan judul Peran Guru pada Masa Pandemi COVID-19, Menelaah dari Daerah, dengan nomor ISBN 978-623-6613-01-6. Pada jurnal ini berisi abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Memasuki pada bagian yang pertama, yaitu abstrak. Pada abstrak ini terdiri dari 2 poin, yaitu guru, yang kedua masa pandemi. Guru merupakan sosok yang berperan penting dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan perkembangan anak sesuai dengan kemampuannya. Guru juga merupakan fasilitator dalam pembelajaran untuk menunjang perkembangan anak. Apalagi pada masa sekarang ini, pandemi COVID-19, guru dituntut harus mampu menunjukkan kompetensi guru dalam membimbing anak dalam belajar. Pada masa pandemi ini, sangat diperlukan peran guru dalam membimbing proses pembelajaran secara daring, agar pada masa pandemi COVID-19 ini, proses belajar anak tidak menjadi terbengkalai, dan mereka tetap bisa belajar dengan senang tanpa ada rasa beban dalam proses belajarnya. Memasuki pada bagian yang kedua, yakni pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini, segala aktivitas perekonomian, sosial, dan bahkan pendidikan sempat vakum. Pada proses pendidikan sekarang ini tidak ada lagi proses pembelajaran. Sekolah-sekolah banyak yang ditutup agar tidak terjadi lonjakan penyebaran COVID-19 secara signifikan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah mengeluarkan surat edaran pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Lalu di mana salah satu kebijakannya yaitu menetapkan bahwa proses belajar untuk sementara ini dilakukan secara online dari rumah masing-masing. Sehingga menimbulkan permasalahan bahwa dengan demikian tidak akan terjadi tatap muka antara guru dengan siswa. Padahal interaksi antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran sangat penting untuk mengetahui kemajuan dari proses belajar siswa. Pada pendahuluan ini berisi tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian itu yaitu untuk mengetahui peran guru dalam mengajar di masa pandemi COVID-19. Pada bagian yang ketiga, yakni metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kajian kepustakaan yang meliputi: pertama, penelitian ini berhubungan langsung dengan teks, data, angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata. Yang kedua, data bersifat siap pakai atau ready-made. Artinya, peneliti tidak perlu pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada. Yang ketiga, data di perpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, yaitu kajian kepustakaan yang digunakan literasi dari berbagai macam referensi, artikel yang ada di jurnal, artikel di media sosial, media online, dan buku referen. Pada bagian yang kelima ini, yaitu pembahasan peran guru yang dibutuhkan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, sebagai motivator. Pada masa pandemi COVID-19 ini, motivasi, dorongan guru kepada peserta didik sangat dibutuhkan agar mereka tetap semangat untuk belajar tanpa ada beban. Guru harus tetap memberikan nasihat-nasihat positif agar peserta didik tidak terlalu takut dan fobia akan pandemi COVID-19. Yang kedua, sebagai fasilitator. Yang dimaksud sebagai fasilitator adalah guru harus mempersiapkan diri dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan pandemi saat ini. Jika ada peserta didik yang tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas dan diharuskan untuk pembelajaran online, maka guru harus 95% mampu memfasilitasi pembelajaran online tersebut. Yang ketiga, transformasi. Kondisi work from home dan study from home memaksa semua pihak untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Dengan demikian, guru harus mampu mentransformasikan keadaan tersebut menjadikan sebuah tantangan baru dalam dunia pendidikan yang berbasis digital. Guru harus mampu menginovasi kebutuhan peserta didik dengan mengoptimalkan pembelajaran berbasis online. Yang keempat, adaptasi.
Proses belajar yang dilakukan secara online mengharuskan guru untuk menguasai teknologi. Guru harus inovatif terhadap media maupun metode yang terus berkembang. Sesuai dengan keadaan saat ini, guru hendaknya menguasai beberapa cara untuk belajar secara online, seperti memanfaatkan aplikasi melalui Zoom, Google Classroom, WA, Line, dan sebagainya. Metode yang diterapkan juga akan berbeda dari biasanya, sebab belajar tidak berlangsung secara face-to-face. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak menurunkan semangat para guru dan juga peserta didik untuk terus tetap belajar. Semangat belajar tidak lepas dari peran guru dalam memfasilitasi peserta didiknya agar lebih mudah dalam proses belajar di masa pandemi. Guru harus mampu beradaptasi dengan dunia digital agar pembelajaran tetap terlaksana, agar juga peran guru tidak digantikan oleh apapun. Meskipun pada saat ini era digital sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Teknologi kini hadir hanya sebagai pelengkap dalam proses belajar. Semua keberhasilan belajar anak tetap banyak ditentukan oleh peran guru. Memasuki pada bagian yang terakhir, yakni kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini tidak menjadi turunnya semangat guru maupun siswa. Dengan berbagai cara dan fasilitas yang ada, semua bisa diselesaikan. Tetapi, guru tetap sebagai faktor keberhasilan belajar dan teknologi merupakan penunjang utama untuk memudahkan siswa di masa pandemi ini. Peran guru tidak akan tergantikan, walaupun di masa pandemi sekarang ini teknologi sangat diutamakan. Teknologi hanya sebagai jembatan untuk mempermudah pembelajaran. Walaupun begitu, masih banyak problem yang terjadi pada kenyataannya dan peran gurulah yang diutamakan sebagai monitor hasil belajar. Berikut merupakan daftar pustaka dari jurnal. Saya Firda Nur Fikriya, izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.